Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri De Amelia dengan NIM 2021143520 kelas 1M. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya dengan mata kuliah pengantar pendidikan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baiklah, yang pertama yaitu aspek biologis. Dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Anak memiliki sifat-sifat genetik yang merupakan kombinasi kedua orang tuanya. Setelah berhubungan dengan masyarakat, menjadilah orang atau anak yang menginternalisasi nilai-nilai dalam masyarakat. Faktor hereditas. Faktor hereditas merupakan faktor yang muncul pada tiap orang yang didapat atau diwarisi dari orang tua dalam wujud sifat-sifat genetik. B. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan alam sosial yang mempengaruhi individu. Contohnya, pada faktor lingkungan, proses perkembangan didasarkan pada lingkungan sebagai alat yang digunakan untuk mengarahkan perkembangan. Peran kedua faktor tersebut berbeda-beda pada tiap contoh kasus. Yang berbeda pula hal tersebut telah disebutkan Seifert dan Hopnung 1951 pada perkembangan dan belajar peserta didik sejak awal tahun 1980. Ada kecenderungan para ahli untuk lebih menerima pentingnya pengaruh genetika atau hereditas terhadap perbedaan individu yang terjadi dalam perkembangan. Yang ketiga yaitu aspek psikologis. Kajian psikologis yang erat kaitannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan berpikir dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum, inteligensi, dan kecerdasan dalam bidang lain atau bakat. Jean Piaget berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman. Maksudnya, pembentukan kecerdasan dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi lingkungan, kesempatan, dan iklim emosi yang memungkinkan individu untuk memperoleh pengalaman tertentu. Ada dua komponen mendasar yang membedakan individu secara psikologis dalam dunia ilmu pendidikan, yaitu yang pertama minat. Minat sangat berkaitan dengan masalah bahan ajar, alat ajar, situasi, kondisi, serta guru. Yang kedua yaitu kemandirian. Kemandirian seseorang bergantung pada upaya membebaskan diri pada ketergantungan pada bantuan orang lain, menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri. Yang ketiga, aspek sosiologis. Aspek sosiologis merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi 4 bidang, yaitu A. Hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat lain. B. Hubungan kemanusiaan di sekolah. C. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. D. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antar sekolah dengan kelompok sosial lainnya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sekdinas, resminya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam undang-undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, antara lain pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif atau menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna. Selain itu, dalam penyelenggaraan sistem pendidikan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, nilai atau hasrat, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran-peran dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dari pemaparan materi yang saya bacakan tadi, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Diperlukan satu generasi untuk melihat hasil akhir dari pendidikan. Apabila terjadi suatu kekeliruan yang berakibat kegagalan, pada umumnya sudah terlambat untuk memperbaikinya. Kenyataan ini menuntut agar pendidikan itu dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan dasar-dasar pelaksanaan pendidikan. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.